dan juga kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyatakan, jikalau kamu mengasihi aku, ya, di Yohanes 14, kamu akan melakukan apa yang kuperintahkan. Nah, bagaimana supaya kita tahu apa perintah Tuhan Yesus? Baca Alkitab, saudara. Iya. Ya. Baik. Saudaraku, bisakah saya berdoa untuk saudara? Maaf ya saudara, di sini kita tidak ada pemaksaan ya buat Bang Hendra ya. Betul Bang Hendra? Iya betul. Saya yang mau, ya saya mau. Enggak ada pemaksaan. Betul. Karena semua orang diberi kebebasan untuk menganut keyakinan mana yang mau dia jalani ya, atau Tuhan mana yang mau diikuti sama Hendra, itu kan terserah Hendra ya. Tidak ada di sini yang mengajak, tidak ada pula yang memaksa ya. Betul Hendra ya? Ya betul. Iya. Urusan agama urusan masing-masing, tapi urusan keselamatan hanya Yesus yang bisa mengurus. Itu aja. Betul. Haleluya. Ya, Rasul boleh banyak, Nabi boleh banyak, Juru Selamat hanya satu, yaitu Yesus Kristus yang membawa kita ke kerajaan surga. Haleluya. Karena kita jumpa lagi dalam acara Karunia Channel 74. Ya, kita kali ini akan menyaksikan satu video yang spektakuler ya. Spektakuler bukan karena terjadi perdebatan antara Kristen dan Islam, tidak. Akan tetapi spektakuler karena video kali ini menampilkan sesuatu yang berbeda di mana ada seorang pria muslim yang setelah mendengarkan penjelasan panjang lebar mengenai kekristenan dari Mikana, apologet Kristen, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Islam dan menjadi pengikut Kristus. Nah, di dalam video ini pria murtadin ini dengan gagah berani siap bersaksi dan akhirnya menyatakan imannya ya, yang dibimbing oleh apologet Kristen Mikana dan disaksikan oleh orang-orang yang ada di room. Akhirnya dibimbing dan didoakan dan menjadi seorang pengikut Yesus. Nah, teman-teman sekalian, dari video-video live seperti ini membuat para polemikus yang menyaksikan itu kejang-kejang ya. Mereka ketakutan, mulai mencari siasat ya untuk menjelek-jelekkan, mencari-cari kesalahan dari Mikana sehingga mereka bisa membungkam Mikana dengan berbagai cara ya. Demikianlah memang cara-cara yang mereka lakukan untuk membungkam para apologet Kristen yang aktif ya, untuk memurtadkan orang-orang yang sebetulnya ya, yang benar kata Mikana, yang sebetulnya bukan karena kekuatan atau kemampuan Mikana dalam menyampaikan ajaran Yesus, akan tetapi ini karena tarikan dari Roh Kudus ya. Tuhan bekerja. Jadi pria ini setelah mendengarkan Injil akhirnya membuka hati ya. Ini yang perlu teman-teman ketahui, bahwa bukan karena Mikana, bukan, tapi karena apa yang disampaikan oleh Mikana lalu direspon oleh pria ini. Kemudian dia membuka hati ya, dia membuka hati seperti di dalam kitab Wahyu dikatakan, lihat aku berdiri di depan pintu dan aku mengetuk, jikalau engkau membuka maka aku akan masuk. Nah, demikianlah yang terjadi kepada pria murtadin ini. Ketika dia mendengarkan Injil, dia memikirkan dan memahami bahwa benar, ini benar seperti itu. Akhirnya dia membuka hati dia untuk kebenaran ya. Jadi tanpa membuka hati dia untuk kebenaran, mustahil ya, kebenaran itu bisa masuk ke dalam dirinya. Nah, ini kerjasama dari Injil yang disampaikan oleh orang-orang Kristen. Di sini kalau di dalam video ini Injil yang disampaikan oleh Mikana, lalu kemudian pria muslim ini membuka diri, membuka hati, menerima Injil itu, kemudian menerima Yesus sebagai juru selamatnya, sebagai Tuhannya, lalu
seperti yang dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 13, Roh Kudus masuk ke dalam dirinya. Nah, Roh Kudus inilah yang akhirnya kemudian membimbing dia dan menjadi jaminan keselamatan kepada pria murtadin ini ya. Jadi ada kerjasama antara penginjil lalu orang yang diinjilin, kemudian Tuhan bekerja. Itulah demikianlah cara Tuhan bekerja di dalam menginsapkan atau mentobatkan orang-orang yang rindu dan mencari kebenaran. Nah, pria ini kebetulan salah seorang yang beruntung ya. Beruntung dia dibimbing oleh seorang apologet Mikana Kristen. Kemudian dia membuka hati, lalu Tuhan bekerja dan dia diselamatkan ya. Jadi kita sangat mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh apologet Mikana ini, dan semoga masih banyak lagi orang-orang di luar sana yang benar-benar membuka hati untuk mencari kebenaran dan sesuai dengan janji Tuhan. Siapapun Anda di luar sana, apapun keyakinanmu ya, apapun keyakinanmu, jikalau Anda sungguh-sungguh ingin mencari sebuah kebenaran, maka percayalah Tuhan pasti akan membimbingmu sampai menemukan kebenaran itu. Ya, ini janji firman Tuhan. Ya, jadi jikalau ada seorang dimanapun yang benar-benar di pelosok manapun, apalagi ini dunia digital ya, kita hanya membuka HP, di mana-mana ada banyak ya metode penginjilan yang sudah terbuka sedemikian rupa sehingga tidak perlu jauh-jauh Anda bisa menemukan kebenaran itu. Oke, kiranya kepada apologet Mikana tetap semangat, Tuhan berkati, dan kepada murtadin, pria murtadin ini kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai imanmu terus boleh bertumbuh. Oke, kita akan bertemu pada video berikutnya. Salam Maranatha. Alkitab saudara, baca Alkitab. Iya, iya. Nah, saran kami dari Matius dulu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Wahyu. Baru kalau ada yang nggak paham, boleh tanya sama kita ya. Kita siap untuk menjelaskan ya. Iya, dan iya. Ya, jikalau saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan saudara, ya baca Alkitab, di sana ada banyak petunjuk atau bimbingan, karena memang Tuhan Yesus itu memberikan hidup kekal kepada pengikutnya, dan juga supaya kita mencontoh teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyatakan di Matius 5 ayat 44 ya. Iya. Ini adalah ajaran kasih yang tertinggi, bahwa kita harus mengasihi semua orang, termasuk orang yang menganiaya kita atau menghujat kita. Kita harus berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Dan juga kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyatakan, jikalau kamu mengasihi aku ya, di Yohanes 14, kamu akan melakukan apa yang kuperintahkan. Nah, bagaimana supaya kita tahu apa perintah Tuhan Yesus? Baca Alkitab, saudara. Iya, iya. Ya? Iya, iya. Baik. Saudaraku, bisakah saya berdoa untuk saudara? Maaf ya saudara, di sini kita tidak ada pemaksaan ya buat Bang Hendra ya. Betul Bang Hendra? Iya. Iya, betul. Saya yang mau, ya saya mau. Enggak ada pemaksaan. Betul. Karena semua orang diberi kebebasan untuk menganut keyakinan mana yang mau dia jalani ya, atau Tuhan mana yang mau diikuti sama Hendra, itu kan terserah Hendra ya. Tidak ada di sini yang mengajak, tidak ada pula yang memaksa ya. Betul Hendra ya? Ya, betul. Iya. Urusan agama, urusan masing-masing. Tapi urusan keselamatan hanya Yesus yang bisa mengurus. Itu aja. Betul. Haleluya. Ya, Rasul boleh banyak, Nabi boleh banyak, juru selamat hanya satu, yaitu Yesus Kristus yang membawa kita ke kerajaan surga. Haleluya. Karena Tuhan Yesus menyatakan Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, tanpa darah Kristus kita tidak bisa mampu mencapai surga. Hanya oleh darah
Kristus yang kudus, yang agung, yang mulia, kita bisa sampai ke dalam kerajaan surga, yaitu hidup yang kekal. Ya, terpujilah Tuhan Yesus. Selamat datang di dalam kerajaan surga, Bang Hendra. Saya percaya Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara, dan tidak ada yang kebetulan di sini. Ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudaraku, dan Tuhan Yesus mau supaya saudara melakukan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus, yaitu dengan cara baca Alkitab dan berdoa setiap hari, saudaraku. Ya? Iya, Bu. Baik, izinkan saya berdoa buat Bang Hendra ya. Iya, silakan. Mari saudara kita topang doa, kita doakan saudara kita Hendra. Ya Bapak, di sini ada saudara kami Bang Hendra Komara. Tuhan Yesus, kami tidak mengenal siapa saudara kami ini, tetapi dia naik live di room pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang mengenal saudara Hendra. Kami percaya Tuhan, Engkau sangat mengasihi Bang Hendra. Dan kami percaya Engkau telah memanggil dia untuk menjadi anak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau yang membimbing dan menuntun Bang Hendra supaya semakin mencintai dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus, Engkaulah yang memegang tangannya, Engkaulah yang selalu menjaganya, dan kiranya Engkau berikan dia semangat untuk tetap setia kepadamu sampai akhir hayatnya. Tuhan, kami juga memohon, kiranya jauhkanlah Bang Hendra dari segala mara bahaya. Biarlah Tuhan, dia tetap ada dalam penjagaan-Mu dan perlindungan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga memohon kiranya Engkau memberikan hikmat dan juga terang-Mu kepada Bang Hendra, agar dia juga membaca Alkitab dan juga tetap setia mengikut Engkau. Ya Bapa, kami juga berdoa kiranya Engkau yang memberkati saudara Hendra dan keluarganya. Engkau menyediakan masa depan yang indah dan cerah buat Bang Hendra. Tuntun dia Tuhan, dan kami berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Melalui Bang Hendra Tuhan, jadikan dia menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan biarlah nama-Mu ditinggikan, dimuliakan melalui hidup Bang Hendra. Terima kasih juga Tuhan, buat jiwa yang telah Engkau selamatkan pada malam hari ini. Engkau telah membawa Bang Hendra kepada terang-Mu yang ajaib, karena Engkau yang berfirman, Engkau adalah terang dunia. Barang siapa yang mengikut Engkau tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi ada dalam terang hidup. Terima kasih Tuhan, buat jiwa yang telah Engkau selamatkan pada malam hari ini. Biarlah kiranya Engkau yang selalu melindungi dan menjaga, menuntun Bang Hendra. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal abadi selama-lamanya. Kami juga berdoa buat semua yang telah menonton di room ini Tuhan. Biarlah Engkau juga yang memberkati mereka Tuhan satu persatu. Dan kami percaya Engkau yang selalu menopang kami, karena Engkaulah yang berkuasa penuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Oke Bang Hendra, bisa ikuti doa saya ya. Ya. Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Bimbing saya Tuhan. Untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Yesusku luar biasa. Amin. Haleluya. Oke, baik. Nanti kita diam-diaman saja ya Bang Hendra, kalau saudara mau ikut komunitas Menara Doa nanti ya bersama teman-teman ya. Siap. Ya, Tuhan Yesus memberkatimu Bang Hendra. Haleluya. Terima kasih banyak.